Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa cara hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak beres. Tuhan Yesus tidak mengkritik agamanya apa, tidak. Jadi bukan agama yang dipentingkan, tetapi cara hidup keagamaannya ternyata tidak beres. Tidak beresnya apa? Ya, mereka hafal kitab suci, mereka senantiasa taat dalam beribadah, mereka melakukan puasa, mati raga sesuai dengan adat tradisi Yahudi. Tetapi cara hidup mereka tidak memperlihatkan bahwa mereka itu dekat dengan Tuhan dalam ibadatnya. Justru mereka seringkali menekan banyak orang, seringkali membuat kesusahan orang lain, merepotkan orang lain, karena dia lebih banyak menyuruh dibanding dengan dia melakukan sesuatu. Maka Tuhan menginginkan kalau kita mau untuk hidup baik, cara hidup keagamaannya pun harus memperlihatkan kedekatan kita dengan Allah. Ini yang menjadi intinya. Lalu sekarang caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita melihat tadi ada jalan-jalan salib itu. Pada saat jalan salib ada dua tokoh yang membantu Tuhan, yaitu Veronika dan Simon dari Kirene. Ya, perhentiannya masih di sini ya. Jadi ada Veronika dan ada Simon dari Kirene. Saya mau tanya dulu, kenapa Veronika disebut santa, sedangkan Simon dari Kirene enggak? Simon dari Kirene, apakah ada Santo Simon dari Kirene? Enggak. Tapi Veronika, ada Santa Veronika. Kenapa yang satu itu disebut santa, yang satu tidak? Padahal kedua-duanya itu membantu Tuhan Yesus pada saat jalan salib. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih, membantunya di sana kita bisa melihat Veronika tulus. Dia langsung membantu Tuhan, meringankan bebannya. Tapi kalau Simon Kirene, dia memanggul salib Tuhan karena disuruh. Berbuat baik saja kok disuruh. Berarti ikhlas enggak? Enggak. Maka murid Tuhan yang disebut dengan santo, santa, beato, beata, orang suci harus memperlihatkan ketulusan.
cara hidup keagamaannya diperlihatkan di sana. Ada ketulusan yang muncul tanpa harus disuruh. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita juga nggak sabar dengan anak. Kalau anak diberi sesuatu dari orang lain, karena anak itu tidak diajari untuk terima kasih, lalu dikatakan, ayo ucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih saja disuruh. Kan tampak bahwa dalam kehidupan di rumah saat itu tidak ada latihan untuk mengatakan terima kasih, sehingga pada saat di luar harus disuruh untuk mengatakan terima kasih. Ibu, bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya dulu juga pernah dimarahi oleh orang tua pada saat saya mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah, tidak bisa, lalu dibantu oleh pembantu rumah tangga. Ibu saya marah, kamu sudah dibantu, kenapa tidak mengucapkan terima kasih kepada pembantu rumah tangga? Padahal pekerjaannya ya membantu, tetapi saya dibantu karena tidak mengucapkan terima kasih, sehingga dengan mudah saat ini tidak lagi menjadi paksaan untuk mengatakan terima kasih, terima kasih. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat ternyata cara hidup keagamaan itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Dilatih di mana? Dalam keluarga. Maka cara untuk mati raga, puasa, pantang sebetulnya juga adalah latihan untuk ketulusan. Latihan juga kalau kita hidup dalam satu komunitas di keluarga kita masing-masing, kita juga memberikan semacam teladan bagi orang-orang muda di rumah kita masing-masing. Supaya mereka juga mempunyai ketulusan. Supaya cara kehidupan keagamaan itu menjadi lebih baik. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, maka kalau kita mau untuk cara hidup keagamaan yang lebih baik, kita jangan mencari pertanyaan atau jawaban, ini bisa atau enggak ya, ini boleh atau tidak. Seolah-olah kalau ini boleh atau tidak, itu kan pertanyaannya, ini halal atau haram, halal atau haram. Itu adalah limit paling bawah. Sedangkan kalau Tuhan menuntutnya adalah kasih. Kasih itu apa? Atas. Yang paling atas, tidak lagi mikir boleh atau tidak. Tetapi kalau kasih, ketulusan, Tuhan menuntun di sana. Maka bacaan Injil hari ini sebetulnya adalah teguran bagi diri kita. Seandainya kita melakukan tindakan baik, masih disuruh orang lain, kita harus memperbaiki diri kita supaya ketulusan itu bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menjadi cinta dan kasih di tengah masyarakat kita. Selamat merenungkan.